Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi guna untuk memenuhi penilaian praktikum oceanografi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Aufal Nafis, NPM 1910801077 dari Rombel 2. Di sini saya menggunakan beberapa jurnal sudah tertera pada PPT yang saya buat. Praktikum Oceano kali ini membahas tentang 6 topik, yaitu kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Ada juga beberapa poin pembahasan. Yang pertama, metode pengambilan sampel dari masing-masing topik. Yang kedua, pengaruh dari masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan. Yang ketiga, hubungan antara masing-masing topik. Poin pertama, metode pengambilan sampel. Topik pertama, kecepatan arus. Pengambilan data arus dilakukan dengan metode Euler. Pengukuran data arus dilakukan dengan menggunakan ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler Sontag Argonaut XR yang dapat merekam data secara otomatis. Pengambilan data arus dilakukan setiap 10 menit selama 3 hari. Data yang diperoleh meliputi kecepatan dan arah arus. Pengukuran atau perekam data arus dilakukan pada kedalaman 10 meter, di mana alat diletakkan di dasar perairan. Setting ADCP kemudian dibagi menjadi 5 sel, di mana tiap sel mewakili kolom air sekitar 2 meter. Lalu ada kecerahan air. Pengambilan sampel kecerahan air biasanya menggunakan alat sesidis. Sesidis berupa tali panjang yang ditali pada piringan hitam yang berwarna hitam dan putih. Cara menggunakannya dengan cara mencelupkan ke dalam air perlahan hingga piringan hitam tidak terlihat. Selanjutnya ada suhu. Metode pengambilan sampel suhu air biasanya menggunakan alat termometer. Cara penggunaannya dengan mencelupkan ujung termometer pada air, ditunggu beberapa saat lalu diangkat kembali dan sudah mendapatkan hasil sampelnya. Selanjutnya ada salinitas. Pengambilan salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer. Alat ini memiliki prinsip dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Selanjutnya ada pH. pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Penggunaan kertas lakmus dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air, kemudian diamati perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. pH juga dapat diukur dengan alat pH meter. Penggunaan pH meter dengan cara memasukkan elektroda yang berada pada ujung pH meter hingga muncul angka pH. Selanjutnya ada gelombang. Menentukan stasiun data gelombang dengan mengacu pada keterwakilan lokasi praktek atau representatif dan mencatat tiap titik lokasi. Melakukan pengukuran gelombang pada tiap lokasi yang telah ditentukan meliputi tinggi gelombang, waktu pengukuran, lama pengukuran, arah datang dan arah garis pantai dari gelombang. Untuk pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan cara pengukuran tinggi muka air saat puncak dan saat lembah dengan menggunakan tiang gelombang atau tiang skala. Selisih puncak dengan lembah merupakan tinggi gelombang. Jumlah pengukuran puncak dan lembah yaitu 50 kali atau puncak dan lembah. Dan waktunya disesuaikan sampai mencapai 50 kali. Poin kedua, pengaruh dari masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan. Yang pertama, kecepatan arus. Kecepatan arus sangat berhubungan dengan kedalaman. Semakin bertambahnya kedalaman, maka kecepatan arus permukaan akan semakin berkurang. Berkaitan dengan proses pertukaran dan pengangkutan unsur zat hara, transport sedimen, dan pengukuran struktur
komunitas perairan. Selanjutnya, salinitas. Salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitas, maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Menurut Gufran dan Basso 2007. Keragaman salinitas dalam air laut akan mempengaruhi jasad hidup akuatik berdasarkan kemampuan pengendalian berat jenis dan keragaman tekanan osmotik. Selanjutnya, kecerahan. Dengan mengetahui kecerahan suatu perairan, dapat mengetahui batas kedalaman suatu perairan yang memiliki kemungkinan terjadi proses asimilasi dalam air. Lapisan mana yang tidak keruh dan bening. Kecerahan air akan mempengaruhi masuknya cahaya matahari ke dalam perairan, yang mana cahaya matahari sangat bermanfaat terhadap biota air. Selanjutnya ada suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan biota air. Suhu perairan berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Kenaikan suhu dapat menyebabkan stratifikasi atau lapisan air. Stratifikasi air dapat berpengaruh terhadap pengadukan air dan diperlukan dalam rangka penyebaran oksigen, sehingga dengan adanya pelapisan air tersebut, lapisan di dasar tidak menjadi aerob. Selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. pH yang bervariasi atau tidak tentu di suatu perairan akan sangat berpengaruh terhadap biota air. Nilai pH yang tinggi akan berpengaruh terhadap dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaannya nutrien di perairan laut, menurut Megawati et al. 2014. Selanjutnya ada gelombang. Parameter gelombang berpengaruh terhadap transportasi nutrien. Ombak juga berperan langsung dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial, terutama oksigen. Poin ketiga, hubungan antara masing-masing topik. Suhu perairan dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk, sehingga apabila kecerahan air pada suatu perairan tinggi, maka nilai suatu suhu juga tinggi. Kecepatan arus dipengaruhi oleh gerakan gelombang. Apabila gerakan gelombang cukup besar, maka nilai kecepatan arus akan semakin tinggi. Salinitas dapat dipengaruhi oleh suhu. Karena apabila suhu perairan tinggi, maka terjadinya penguapan akan semakin tinggi pula, dan dapat meningkatkan kadar salinitas pada suatu perairan. Selain itu, salinitas juga dipengaruhi oleh kecepatan arus. Kecerahan dipengaruhi oleh kecepatan arus. Karena semakin cepat arus bergerak, maka terjadi pencampuran massa air yang dapat menjadikan air keruh. Derajat keasaman perairan dapat dipengaruhi oleh suhu, di mana mempengaruhi oksigen terlalu suatu perairan. Karena jika perairan mengandung karbon dioksida bebas dan ion karbonat, maka pH cenderung asam dan pH akan kembali meningkat jika CO2 dan HCO2 mulai berkurang. Sehingga suhu yang tinggi akan menurunkan tingkat oksigen terlarut dan dapat meningkatkan pH perairan. Ini adalah susunan daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.